Halo semua, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang energi batubara, tetapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sebelum memasuki topik pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu energi? Nah, energi merupakan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan usaha. Terdapat beberapa energi, salah satunya adalah energi batubara. Batubara merupakan batuan sedimen yang terbakar dan terbentuk dari endapan organik pada suhu yang tinggi selama jutaan tahun. Endapan organik tersebut umumnya adalah sisa-sisa tumbuhan. Ternyata batu bara termasuk energi yang kotor loh dibandingkan dengan yang lain. Nah, kenapa bisa? Hal ini dikarenakan pada proses penambangannya mencemari lingkungan dengan cara merubah hutan menjadi area pertambangan. Sehingga pada saat penambangan akan menghasilkan debu dan pada saat pemakaian akan menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Bagaimana sih pembentukan batu bara itu? Nah, berdasarkan keberadaan batu bara, terdapat dua teori yang menjelaskan pembentukan batu bara. Yang pertama, ada teori in situ. Berdasarkan teori ini, batu bara dibentuk oleh tumbuhan di hutan tempat terbentuknya batu bara. Batu bara yang terbentuk di daerah ini biasanya ditemukan di hutan lembab dan rawa. Nah, batu bara yang ditemukan di daerah ini biasanya itu karena tumbuhan-tumbuhan itu ketika dia ambruk dan mati lalu tenggelam ke rawa, lalu mengendap dan membusuk dalam waktu yang lama. Itu teori in situ. Yang kedua ada teori drift. Berbeda dengan teori in situ, batu bara yang terbentuk menurut teori ini adalah batu bara dari tumbuhan atau pohon yang bukan berasal dari tempat batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk berdasarkan teori ini telah mengalami perpindahan dan biasanya terbentuk di daerah delta. Daerah delta itu merupakan kawasan aliran sungai sebelum masuk ke dalam kawasan laut. Teori ini menyatakan bahwa batu bara terbentuk karena endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain seperti laut. Aliran air dengan arus yang rendah tidak bisa membawa sedimen dari sungai sehingga sedimen mengendap di muara dalam waktu yang lama dan membentuk batu bara tersebut. Nah, proses pembentukan batu bara secara umum terbagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama ada petrification, yaitu tahap penggambutan. Pada tahap ini, residu tanaman mengendap dan disimpan dalam kondisi bebas oksigen. Bahan tanaman ini melepaskan H, N, O, dan C dalam bentuk CO2, H2O, dan NH3 sehingga membentuk jamur. Lalu bakteri anaerob akan mengubah tumpukan sisa tanaman ini menjadi gambut. Yang kedua adalah qualification atau pembatubaraan. Pada tahap ini, endapan batu bara terus mengalami pembebanan hingga semakin menumpuk dan memadat. Tahap ini merupakan gabungan dari proses biologi, kimia, dan fisika. Pada tahap ini, komposisi karbon akan meningkat, sementara komposisi hidrogen dan oksigen akan berkurang. Melalui proses ini, batu bara akan terbagi menjadi berdasarkan tingkat kematangan. Batu bara bermanfaat untuk apa sih? Nah, sebagian besar pemanfaatan batu bara terdiri dari dua macam, yaitu penggunaan secara langsung, yang kedua penggunaan secara tidak langsung. Nah, pada penggunaan secara langsung, batu bara langsung dibakar dan didapatkan energi kalor yang maksimumnya. Nah, energi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri serta pembangkit listrik tenaga uap. Nah, selain itu, penggunaan batu bara secara langsung juga biasa ditemui dalam proses pirometalurgi untuk mereduksi biji menjadi logam, yang mana dalam proses tersebut membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, penggunaan tidak langsung. Kalian tahu nggak sih, meskipun jumlah batu bara di Indonesia terbilang sangat berlimpah, namun sebagian besar batu bara Indonesia termasuk ke dalam batu bara peringkat rendah loh, yaitu berupa lignit dan subbituminus. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena tingginya kadar air, sehingga jika dimanfaatkan secara banyak, jumlahnya akan terbatas. Dan untuk mencegah hal ini, batu bara dengan kualitas tersebut akan lebih efektif
efisien jika kita konversi dulu menjadi beberapa bentuk melalui beberapa proses seperti proses gasifikasi batu bara, proses pencairan batu bara, pembuatan briket batu bara, pencampuran batu bara, atau dengan meningkatkan mutu batu bara. Nah, selain itu, mengkonversi batu bara atau teknologi batuan bersih juga dinilai ramah lingkungan loh, karena polutan yang dihasilkan seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan polutan lainnya tidak sebanyak polutan yang dihasilkan jika membakar batu bara secara langsung. Nah, berikut ada nih beberapa sektor yang memanfaatkan penggunaan batu bara secara tidak langsung, seperti pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, industri baja, transportasi, dan rumah tangga. Lalu, apa dampak dari batu bara? Batu bara memiliki dua sisi dampak, yaitu positif dan negatif. Pada sisi positif, batu bara dapat meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah, serta dapat menampung tenaga kerja. Sedangkan sisi negatifnya menyebabkan pencemaran yang merusak lingkungan sekitar, serta mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Hal ini juga berdampak aktivitas sosial lingkungan sekitar. Adapun berbagai dampak dari pencemaran adalah 1. Pencemaran air. Akibat dari pencemaran air, yaitu dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di air, erosi, kekurangan sumber air bersih, serta dapat menyebabkan tanah longsor. 2. Pencemaran udara. Akibat dari pencemaran udara, yaitu dapat menyebabkan ISPA, atau infeksi saluran pernapasan atas, emfisema, atau gejala kesulitan pengangkutan oksigen, efek rumah kaca, serta dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon, yang dapat mengakibatkan lapisan ozon berlubang dan sinar UV yang dipancarkan matahari dapat masuk langsung ke bumi. Sinar UV ini dapat menyebabkan kanker dan pemanasan global. 3. Pencemaran tanah. Akibat dari pencemaran tanah, yaitu dapat menimbulkan banjir, tanah menjadi tandus, terganggunya aktivitas manusia, tanah longsor, terganggunya kesehatan, serta dapat menyebabkan kesuburan tanah menjadi rusak. Kenapa sih masyarakat harus mengetahui informasi menyeluruh mengenai batu bara? Hal ini dikarenakan batu bara menjadi alternatif yang berasal dari bahan bakar fosil dengan berbagai keuntungan. Faktor yang mempengaruhi batu bara menjadi energi alternatif yaitu 1. Sumber daya batu bara cukup melimpah. 2. Dapat digunakan langsung dalam bentuk padat atau dikonversi menjadi gas dan cair. 3. Harga batu bara kompetitif dibandingkan dengan energi lain. 4. Teknologi pemanfaatan batu bara yang ramah lingkungan telah berkembang pesat, yang dikenal dengan teknologi batu bara bersih atau clean cook teknologi. Sekian dari kami, terima kasih.